ada di YouTube itu, kamu dengerin aja. Saya tuh pernah nyiptain ini juga, cuman nggak jalan karena saya begini. Ya lu nggak jalan kan salah lu, bukan salah gua. Gua lebih militan, gua lebih gercep. Lu udah molor, lu udah tidur jam 2 pagi, gua masih kerja. Masa gua nggak boleh cepet kaya? Sempat dapat beritanya, cuman abang kan juga tahu, saya juga, teman-teman kan juga tahu, saya sendiri juga bukannya sok sibuk, tapi memang lagi sibuk banget itu, bolak-balik ke ini kan, ke Polda untuk beresin urusan saya itu. Prinsipnya kan saya membela apa yang menjadi kebenaran, itu kan dituduh kita berbisnis jelas, mana ada pengusaha yang berani kayak saya. Teman-teman tracking, ada nggak pengusaha yang berani kayak John LBF nantang PPATK? Sorry, bukan nantang ya. Saya tuh sebetulnya pengen bicara juga, speak up juga gitu. Kalau memang di titik yang sudah mentok ya, jujur aja nih teman-teman, saya mungkin akan minta tolong ke Pak Jokowi, saya teriak ke Pak Jokowi. Pak Jokowi tolong, lembaga Bapak silahkan suruh audit saya. Biar masyarakat Indonesia ini nggak gagal paham gitu loh, bahwa ini ada orang yang benar-benar memulai dari nol tanpa jaringan. Saya ini tanpa jaringan, pure hasil kerja keras, konsisten. Saya main media sosial, saya sampai sekarang aja bikin video sendiri, posting sendiri, ngedit sendiri, ya, caption sendiri, Instagram balesin komen sendiri. Saya nggak punya admin untuk akun media sosial saya semua. Saya konsisten beriklan, promosi, dan lain-lain. Usaha saya semuanya jelas. Perizinan, sewa kantor virtual, ya, pabrik skincare, kontraktor, ya, infotainment itu Johntainment, coffee shop, fisik barangnya ada, gedungnya ada di Alam Sutra. Nanti insya Allah habis lebaran kita launching, ya. Maple, kolaborasi sama Kobasuki Surojo, kontraktor. Mana ada bisnis-bisnis money laundry, investasi bodong. Jadi supaya masyarakat Indonesia ini juga enggak mudah dihasut, mudah di ini segala macam. Itu kita harus sama-sama untuk mendukung, untuk mencerdaskan generasi muda. John LBF ini hadir untuk memotivasi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Ayo berkarya, ayo bekerja, ya, rajin bekerja, konsisten, perbanyak silaturahmi, jangan jahat sama orang. Insya Allah nanti kamu bisa lebih sukses daripada saya. Tujuannya di situ. Orang, makanya nih saya bingungnya begitu. Masa di negara kita ini orang sukses cepat dituduh-tuduh, dikira begini. Nanti orang hidupnya melarat terus, nggak sukses-sukses, dihujat. Terus kita mesti jadi gimana gitu? Ya, kembali lagi teman-teman, sekaligus di kesempatan ini saya juga perlu sampaikan bahwa siapa yang mendalilkan dia harus bisa membuktikan. Masyarakat Indonesia harus cerdas menerima berita, ya, yang beredar, ditelaah, dicek, ditelusuri. Kantornya jelas, orangnya tiap hari live di TikTok, John LBF itu bikin video setiap hari muncul, ya, rumahnya jelas. Kalau bisnis gua tipu-tipu mbak, udah dari kemarin Barreskrim kali, udah urusan sama kepolisian kali. Bismarck, John LBF hadir untuk memberikan motivasi, memberikan inspirasi bahwa hidup itu, kita hidup adalah misteri. Tapi misteri itu bisa kita singkat dengan kita memperbanyak ikhtiar, usaha, dan tawakal. Ini di bulan yang baik, ya, di bulan suci Ramadan. Ya, saya pengen sampaikan juga, ikhtiar, usaha terus, tawakal penuh sama pencipta kita, ya, dan nggak usah ikut campur rencana Allah. Karena besok belum tentu kita juga masih hidup kok. Tugas kita memperbanyak usaha aja. Jangan jahat sama orang loh. Aku nyuruh jangan jahat sama orang loh, malahan loh. Nggak ada kita, John LBF, kalau ada 1 rupiah pun uang haram masuk ke saya,
ke keluarga saya bersedia dilaknat, saya berani bertanggung jawab sama Allah, dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang berani apa gua suruh ngecek lembaga-lembaga terkait untuk ngecek ada nggak uang-uang aneh-aneh ke saya, sampai saya berani bersumpah ya, saya bertanggung jawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang saya yakini, yang saya sembah, tidak ada saya nipu-nipu, menggelapkan, money laundering, ya biar kita sama-sama bisa menginspirasi, karena generasi muda kita ini kan butuh semangat, butuh dimotivasi, ya gitu teman-teman. Bang Maci mau nambahin mungkin sedikit, ada yang laporan nambahin dari Bang terakhir. John LBS kemarin terlihat tuduhan pencucian uang. Pencucian uang semua. Oh, itu ya sudah dilaporkan, kita tinggal menunggu panggilan saja karena kita juga belum dipanggil, ya kita serahkan, kan udah masuk ke ranah kepolisian, ya kita tunggu undangan panggilannya. Tapi itu saya rasa saya sangat-sangat optimis bahwa klien saya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh dari kliennya saudara AE itu ya, karena materi-materinya yang kita sudah laporkan kepada saudara AE itu kurang lebih sama lah. Dan itu sudah dan terus berjalan ya di Polda Metro Jaya, baik yang di Polda Metro Jaya, baik yang di Polres Jakarta Selatan dan Jakarta Utara tetap berjalan. Dan mengenai gugatan saudara dari PT sebelah yang menggunakan jasa saudara AE itu juga sudah berjalan, masih dalam tahap mediasi. Tentunya nanti kita ikuti saja proses-proses dalam keperdataan dan pidananya. Yang jelas laporan-laporan kami tetap ada on the track, berjalan. Berarti status Bang John kan sekarang masih terlapor ya? Iya. Berarti pasti harus menyiapkan bukti-bukti kuat Bang ya? Oh, sudah iya. siap Bang ya? Kita tuh bukti lengkap. Bukti lengkap. Itu kan juga materinya kurang lebih sama seperti yang kita laporkan saudara AE di Polda Metro Jaya. Jadi kita sangat-sangat percaya diri lah untuk membuktikan apa yang dia tuduhkan di laporan tersebut. Bang Maci nggak takut dihujat netizen nih jadi pengacaranya Bang John? Saya rasa itu inilah konsekuensi menjadi lawyer, dan saya tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip, dan ini juga klien saya ini mempunyai bukti-bukti yang kuat ya, dari bukti-bukti surat, bukti-bukti media, dari jejak digital kita sudah persiapkan, dan mudah-mudahan secepatnya akan tanpa mau mendahului penyidik ini akan berjalan tegak lurus. Terakhir. Tapi benar ada di IG yang menyudutkan Bang Maci nggak sih? Sejauh Di ini DM atau apa? tidak ya, sejauh ini tidak. Malah followersnya naik dia jadi Iya. pengacara gua. Iya. Gimana lu? Malah dia udah makin terkenal, udah bikin TikTok sekarang gitu kan. Makasih. Jadi kembali lagi ya teman-teman, saya titip pesan buat masyarakat Indonesia, berhati-hatilah pada orang yang kamu bantu. Ya jadi kalau di rentet ceritanya, justru saya itu pernah berjasa sama orang yang hari ini melaporkan saya. Gitu. Dan alat bukti kami, waduh, partner saya itu Sabar Pergamen Lubang Tobing SEMM AKCA CTL CTAP BKP akademisi, dari A sampai Z dokumen kita, paper kita ini rapi semuanya. Makanya saya santai-santai aja. Emang lu lihat kegelisahan dari saya setiap kali live, gua live dapat duit ya, gua sekali live bisa dapat berapa ya, 5 juta gitu kan dari saweran-saweran tuh. Aku nggak pernah minta, tapi netizen kan karena nonton live TikTokku yang nonton puluhan ribu, ratusan ribu, jadi pengen muncul kan di live-ku kan. Live setiap hari, kantornya jelas, gedung 18 Office Park, lantai 6, lantai 7, lantai 21. Kurang apa sih? Iya, TB Simatupang, jalan TB Simatupang, Kaping 18, Jakarta Selatan. Hah? Iya, PPAT-nya silakan cek rekening saya, rekening perusahaan saya cek, supaya masyarakat itu tidak gagal paham. Dan ini nanti begitu sudah proses-proses dan sampai ke arah siapa yang salah, siapa yang benar nantinya, itu pasti ranahnya ke kepolisian kan, bukan area saya. Nanti teman-teman yang akan kan di komen tuh, kita tunggu waktunya, silahkan tunggu waktunya, nanti Allah akan menunjukkan siapa yang salah, siapa yang benar. Saya
bukannya apa-apa ya, saya sangat percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan jadi pembela saya karena saya berada di jalan yang benar. Ya, jadi ini untuk nanti akan jadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Mohon, masalah itu nggak usah dicari. Sebelum kamu buat masalah, kamu pertimbangkan juga dulu dampaknya secara luas gitu. John LBF ini tidak berdiri sendiri. Ada ratusan orang yang lagi menggantungkan hidupnya di perusahaan saya, anak-anak muda yang lagi semangat untuk meniti karir untuk masa depan, yang kita didik untuk di training untuk jadi seorang entrepreneur nantinya, pengusaha-pengusaha. Ada nih oknum nggak bener ini, recokin. Karena saya bilang udah iri, dan saya dapat infonya itu si AE ini diduga persaingan bisnis. Ya, dia itu kan ada di YouTube itu, kamu dengerin aja. Saya tuh pernah nyiptain ini juga, cuman nggak jalan karena saya begini. Ya, lu nggak jalan kan salah lu, bukan salah gua. Gua lebih militan, gua lebih gercep. Lu udah molor, lu udah tidur jam 2 pagi, gua masih kerja. Masa gua nggak boleh cepet kaya? Kawan-kawan nanti bisa mengawal ya, dari saudara AE kan berkata bahwa laporannya 0 besar, sedangkan ini tetap berjalan secara on the track. Nanti teman-teman media bisa mengawal dan netizen juga bisa melihat. Saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kejadian ini. Artinya apa? Ya, ini akan nanti jadi pembelajaran yang sangat mahal untuk kita semua. Di situ nanti akan ditunjukkan oleh Allah siapa yang salah, siapa yang benar. Dan ketika nanti Allah sudah menunjukkan kuasanya, ya disitulah nanti orang yang dizalimin, ya nanti urusan Allah nanti yang angkat derajatnya dan lain-lain itu sudah ranahnya, bukan ranah saya. Saya nggak mau ngatur Allah.